Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo Delvers, di video kali ini Tamara Delv akan langsung membahas mengenai sejarah dari penerbangan Delta Airlines 1141. Mungkin kalian masih ingat mengenai pembahasan dari Northwest 255. Kejadiannya hampir mirip dengan pesawat yang berbeda. Tapi kenapa tragedi ini masih bisa terjadi padahal rekomendasi dari NTSB sudah diberikan? Kita take off ke kronologi. Ada 3 orang kru kokpit di dalam penerbangan ini. Yang pertama adalah Captain Larry Lon Davis. Usianya 48 tahun, telah bekerja di maskapai Delta Airlines selama 23 tahun. First officer-nya adalah Carrie Wilson Kirkland, 36 tahun. Beliau telah bekerja selama 9 tahun di maskapai Delta Airlines. Dan kemudian ada seorang second officer bernama Stephen Judd. Usianya 30 tahun dengan 3.000 total jam terbang. Pada tanggal 31 Agustus 1988, Delta Airlines dengan nomor penerbangan 1141 akan menggunakan sebuah pesawat Boeing 727-232. Pesawat itu diproduksi tahun 1973 dan pada saat penerbangan Delta Airlines telah mengumpulkan lebih dari 43.000 total jam terbang. Penerbangan Delta Airlines 1141 ini terjadwal untuk terbang dengan rute Mississippi menuju ke Utah dan terjadwal untuk singgah di Dallas Fort Worth. Keberangkatan dari Mississippi menuju ke Dallas normal dan juga lancar. First officer bertugas sebagai pilot penerbang. Pesawat itu take off dari Mississippi sekitar pukul 6:30 pagi waktu setempat. Penerbangan pagi hari itu normal dan juga lancar hingga pesawat Boeing 727 itu mendarat di Bandara Dallas Fort Worth. Tidak ada hal yang luar biasa selama penerbangan, tidak ada laporan kerusakan hingga pesawat itu terparkir dengan baik. Ketika para penumpang sudah masuk ke dalam pesawat, kemudian ketiga kru kokpit ini juga sedang melakukan persiapan untuk penerbangan selanjutnya menuju ke Utah. Ada laporan dari mekanik yang menangani penerbangan Delta Airlines 1141. Saat itu sang mekanik menyatakan bahwa ia memeriksa buku catatan dan mencatat bahwa pengukur kuantitas tangki bahan bakar utama tidak berfungsi. Tapi itu bukanlah sebuah masalah yang berat dan hal itu bisa diperbaiki ketika pesawat telah selesai dengan tugasnya. Setelah semua persiapan dari kru Delta Airlines 1141 telah selesai, mereka tinggal menunggu instruksi dari petugas menara kontrol Bandara Dallas Fort Worth. Sambil menunggu instruksi untuk taksi, maka ketiga pilot ini sempat berbincang dan kapten memutuskan untuk mematikan mesin nomor 3. Tujuannya adalah untuk menghemat bahan bakar pesawat. Ketika itu, ketiga kru dari penerbangan 1141 harus menunggu cukup lama untuk izin take off karena Bandara Dallas Fort Worth sangat sibuk atau merupakan salah satu bandara yang sibuk di Amerika dan mereka harus menunggu antrian untuk izin lepas landas. Ternyata penerbangan Delta Airlines ini mendapat giliran keempat untuk lepas landas. Ada 3 pesawat sebelum penerbangan 1141 itu lepas landas. Dalam penantiannya untuk mendapatkan izin take off, saat itu salah seorang senior flight attendant masuk ke ruang kokpit. Di sanalah mereka mulai berbincang, terutama first officer. Mereka membicarakan hal-hal di luar penerbangan. Nah, namun beberapa saat setelahnya tiba-tiba masuk instruksi dari menara kontrol agar penerbangan 1141 mulai mengalihkan pesawatnya menuju ke barisan pertama karena sebentar lagi mereka akan mendapatkan izin untuk take off. Nah, setelah mendengarkan informasi itu, maka kapten meminta senior flight attendant itu untuk menuju ke tempatnya mempersiapkan untuk proses lepas landas. Sementara itu ketiga kru langsung bersiap untuk proses lepas landas. Dengan sangat cepat ketiga kru kokpit ini memeriksa daftar checklist. Kapten sudah bersiap untuk membawa pesawatnya menuju ke runway. Hanya butuh waktu beberapa detik, pesawat itu sudah meluncur di runway dan kemudian terdengar first officer mengatakan V1. Sampai saat itu semuanya masih normal, tidak ada sesuatu yang aneh hingga akhirnya pesawat mulai mengudara. Ketika pesawat itu mulai terangkat, hanya butuh sekitar 5 detik saja hingga akhirnya pesawat itu bergetar dengan sangat keras. Disusul dengan posisi pesawat yang miring ke kanan, bahkan sayap pesawat bagian kanan ini sempat terseret di runway. Tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi dengan penerbangan Delta Airlines. Penumpangnya juga tidak tahu kenapa pesawatnya aneh hingga kemudian
mereka terhentak. Setelah sayap bagian kanan pesawat itu menyentuh runway, pesawat itu masih sempat terbang lagi, namun kemudian miring ke kiri, dan hanya beberapa detik setelahnya tiba-tiba saja bagian sayap sebelah kiri pesawat itu menabrak antena localizer ILS. Sekuat tenaga first officer dan captain mendorong throttle agar meningkatkan power dari pesawat, tapi upaya mereka untuk membawa pesawat itu kembali mengudara ternyata sia-sia. Pesawat jatuh dengan sangat keras ke tanah, kemudian terseret cukup jauh. Pesawat masih meluncur. Di saat itulah para penumpang ketakutan karena pesawat ini terhentak dengan sangat keras. Pesawat terus meluncur dan akhirnya baru berhenti ketika pesawat itu sedikit berputar ke kanan. Namun kejadian lain dengan sangat cepat terjadi, di mana mesin sebelah kiri terbakar. Hanya butuh waktu sekitar 22 detik setelah pesawat itu lepas landas hingga akhirnya pesawat jatuh. Bagian dari kokpit itu terbelah hingga kemudian bagian sebelah kiri pesawat mulai terbakar. 108 orang penumpang di dalam pesawat itu berjuang untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing karena asap hitam mulai masuk ke ruang kabin. Perlahan dari bagian kiri belakang pesawat, api mulai membesar dan mulai membakar seluruh bagian belakang pesawat. Yang harus dilakukan para penumpang saat itu hanyalah menyelamatkan diri mereka keluar dari pesawat yang mulai terbakar. Semua penumpang awalnya selamat dari insiden jatuhnya penerbangan 1141 saat lepas landas. Namun dengan sangat cepat, jumlah penumpang ini semakin lama semakin berkurang. Mereka justru harus berjuang untuk bisa menyelamatkan diri mereka keluar dari pesawat, sementara kondisi di dalam kabin penumpang itu gelap. Mereka mulai kesulitan untuk bernafas. Beberapa saat setelah penerbangan Delta Airlines 1141 itu jatuh, tim evakuasi segera menuju ke lokasi insiden penerbangan itu terjadi. Mereka langsung berupaya untuk menyelamatkan semua penumpang. Penumpang yang terluka kemudian dibawa atau dilarikan ke rumah sakit, sementara penumpang yang selamat langsung diamankan menjauh dari pesawat yang telah hangus terbakar. Namun tim evakuasi melaporkan akibat insiden yang dialami oleh penerbangan 1141 diketahui 14 orang akhirnya meninggal dunia, sisanya mengalami luka yang serius dan juga luka ringan. Kebanyakan dari para penumpang ini terluka setelah mereka berupaya untuk menyelamatkan diri, dan sebagian lagi dari para penumpang ini menghirup asap beracun. Untuk mengetahui apa yang terjadi dengan penerbangan Delta Airlines 1141 yang diketahui jatuh hanya dengan jarak 22 detik setelah lepas landas, kita akan beralih ke investigasi. Dengan sangat cepat, NTSB tiba di lokasi jatuhnya penerbangan 1141. Mereka harus segera mengetahui apa yang menyebabkan sebuah pesawat gagal dalam proses lepas landasnya dalam waktu sekitar 22 detik setelah pesawat itu mulai mengudara. Anehnya, insiden itu terjadi dalam kondisi cuaca yang baik dan landasan pacu yang cukup panjang. Beberapa jam setelah investigator tiba di lokasi kecelakaan, black box ditemukan. Black box ini langsung dikirim ke laboratorium NTSB di Washington untuk dipulihkan data-datanya. Sementara itu, sambil menunggu data-data dari black box, NTSB melanjutkan proses penyelidikannya. Beberapa hal yang diketahui oleh NTSB pada saat melakukan penyelidikan awal mengenai tragedi jatuhnya penerbangan Delta Airlines 1141 adalah mereka menemukan bekas goresan di runway yang menandakan bahwa pesawat ini mengalami tail strike. Hidung pesawat diketahui naik 10 derajat. Nah, menurut investigator, seharusnya ketika pesawat itu mengalami tail strike, hidungnya terlalu naik, pesawat masih tetap bisa mengudara. Tapi kenapa hal itu tidak terjadi pada penerbangan 1141? Beberapa dugaan muncul, mungkin saja pesawat ini kelebihan bobot dan juga mengalami turbulensi. Nah, setelah dilakukan penyelidikan, bobot dari pesawat itu diketahui masih aman, masih berada di 18.000 pon, lebih rendah atau lebih sedikit dari batas maksimum take off. Kemudian dugaan lain adalah kemungkinan pesawat ini terkena turbulensi akibat penerbangan yang baru saja lepas landas sebelum penerbangan Delta Airlines 1141. Tapi dari hasil penyelidikan diketahui bahwa pesawat itu memiliki jarak yang cukup jauh dari penerbangan 1141. Setelah melakukan penyelidikan di antara puing-puing pesawat, kemudian juga memintai keterangan saksi-saksi, saat itu NTSB mengalami kebuntuan untuk mengungkap apa yang menjadi penyebab jatuhnya Delta Airlines 1141. Hingga kemudian salah seorang investigator memeriksa foto-foto di lokasi kecelakaan. Saat itulah ia melihat adanya salah satu foto yang menunjukkan bagian sayap pesawat, dan ada keanehan dari foto yang telah ia periksa. Ia menemukan
flaps dari pesawat itu tidak diperpanjang. Awalnya investigator mencoba untuk menyelidiki data FDR karena mereka perlu tahu apakah mungkin flaps ini tidak diperpanjang oleh pilot. Investigator kemudian menyelidiki FDR. Mereka berharap dapat mengetahui apakah FDR itu diperpanjang atau tidak dari FDR. Tapi ternyata ketika melakukan pemeriksaan terhadap FDR, nah investigator NTSB ini harus menelan kekecewaan setelah mengetahui FDR yang terpasang di pesawat Boeing 727 itu adalah FDR tipe lama, di mana hanya merekam data yang sangat sedikit sekali. Jadi sampai saat itu investigator masih belum tahu apakah flaps ini diturunkan atau diperpanjang atau tidak, karena data FDR sama sekali tidak membantu. Beruntung setelah kecelakaan yang dialami oleh penerbangan Delta Airlines 1141 itu, ketiga kru kokpit selamat. Maka investigator meminta keterangan dari sang kapten. Kapten kemudian menjelaskan apa yang terjadi di hari kecelakaan itu. Nah, fokus NTSB adalah mempertanyakan apakah flaps diturunkan atau diperpanjang atau tidak pada saat pesawat itu akan take off. Dan kapten menjawab tentu saja flaps itu diatur sebelum pesawat take off. Hanya saja ia mengatakan kepada pihak investigator bahwa justru pada saat pesawat itu baru beberapa saat mengudara, ia mendengar bunyi ledakan yang sangat keras. Nah, kapten saat itu menduga kemungkinan ledakan itu terdengar dari thrust reverser. Sehingga kemudian investigator menaruh dulu teori mengenai tidak dipanjangkannya flaps. Mereka mencoba untuk menyelidiki thrust reverser. Mungkin saja thrust reverser ini mendadak terbuka dalam penerbangan. Karena jika hal itu terjadi, maka ada malfunction pada pesawat Boeing 727 yang digunakan dalam penerbangan Delta Airlines. Dengan sangat cepat, investigator yang ada di lapangan dihubungi dan mereka meminta keterangan bagaimana kondisi thrust reverser. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan, thrust reverser tidak dalam kondisi terbuka. Maka investigator kembali lagi pada teori mengenai flaps yang tidak diturunkan. Untuk mengetahui lebih jelas apa yang terjadi, investigator beralih pada rekaman CVR. Karena rekaman CVR ini akan membuktikan apakah ada kesalahan yang dilakukan oleh pilot atau memang mereka sebenarnya melakukan prosedur penerbangan yang seharusnya. Ketika investigator mencoba untuk menyelidiki rekaman CVR, awal rekaman itu tidak menunjukkan adanya hal yang aneh. Saat itu kru sedang bersiap kemudian menunggu instruksi dari menara kontrol. Namun di menit-menit berikutnya tiba-tiba saja investigator dikagetkan dengan suara lain yang masuk ke ruang kokpit. Itu adalah suara senior flight attendant yang tiba-tiba saja masuk di momen-momen kritis beberapa saat sebelum pesawat itu seharusnya take off. Nah, investigator berkesimpulan bahwa ketiga kru penerbang dari Delta Airlines ini telah melanggar aturan kokpit steril, di mana seharusnya di momen-momen kritis itu tidak boleh ada satu orang pun yang masuk ke ruang kokpit. Anehnya, pembicaraan itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan penerbangan. Pembicaraan itu dianggap tidak relevan oleh investigator. Setelah investigator mendengar adanya seseorang yang masuk ke ruang kokpit, sampai saat itu mereka masih belum mendengar pesawat itu dikonfigurasi untuk take off. Terutama mereka belum mendengar adanya pembicaraan mengenai flaps. Lalu kemudian investigator mendengar rekaman lebih lanjut dan mereka mulai mendengar adanya instruksi dari menara kontrol agar pesawat itu bersiap mengalihkan pesawatnya ke barisan depan karena sebentar lagi pesawat itu akan diberi izin untuk take off. Di sanalah investigator baru mengetahui bahwa kapten baru menyalakan mesin nomor 3. Jadi selama waktu menunggu izin take off itu mereka mematikan mesin nomor 3. Hal yang tidak relevan lagi menurut investigator. Setelah mengetahui kapten baru merestart mesin nomor 3, di sana investigator kaget karena seharusnya ketika posisi pesawat diizinkan untuk lepas landas, saat itulah mereka sudah harus dalam posisi siap. Namun yang terjadi pada penerbangan Delta Airlines 1141, kaptennya baru saja merestart mesin nomor 3. Setelah itu mereka harus melakukan pemeriksaan daftar checklist. Investigator menganggap sepertinya ketiga pilot ini terburu-buru untuk mengikuti instruksi dari petugas menara kontrol. Terlebih lagi mereka harus melakukan beberapa step sebelum akhirnya pesawat itu take off. Nah, ternyata dari rekaman CVR lanjutan yang didengarkan oleh tim investigasi, mereka mendengar bahwa flaps diatur sebelum pesawat itu take off. Sampai saat itu tidak ada sesuatu yang aneh yang mungkin menjadi penyebab dari jatuhnya pesawat Boeing 727 milik Delta Airlines. Sehingga kemudian investigator berkesimpulan bahwa teori mengenai flaps yang tidak
diperpanjang ini sebenarnya bukan menjadi penyebab dari jatuhnya penerbangan 1141. Nah, karena ada hubungannya dengan flaps yang tidak terlihat diperpanjang dari salah satu foto yang ditemukan oleh investigator, maka investigatornya beralih pada pemeriksaan jack screw yang terhubung dengan flaps. Jack screw ini berfungsi untuk memanjangkan atau juga menarik flaps. Namun saat dilakukannya penyelidikan, investigator yakin jack screw ini bekerja sesuai dengan fungsinya dan masih bekerja hingga saat penerbangan 1141. Sampai saat itu, semua hal, semua data dan semua bukti masih terlalu membingungkan bagi investigator. Sehingga lagi-lagi akhirnya mereka harus beralih pada rekaman CVR. Sekali lagi, CVR dicoba untuk diselidiki dan kali ini mereka lebih teliti. Saat CVR diselidiki lagi, salah seorang investigator akhirnya benar-benar melakukan penyelidikan. Ia dengan fokusnya mendengarkan setiap pembicaraan dari ketiga kru kokpit. Hingga kemudian, investigator ini menemukan adanya keanehan dari percakapan first officer, di mana saat itu ketika ketiga kru kokpitnya melakukan pemeriksaan daftar checklist, dengan sangat cepat first officer menjawab setiap item. Mengutip dari Aircrash Investigation, seharusnya ketika ketiga kru kokpit itu melakukan pemeriksaan daftar checklist, maka ketika item-itemnya disebutkan, butuh waktu bagi first officer untuk merespon. Tapi anehnya dalam rekaman CVR itu betapa cepatnya respon dari first officer, seolah-olah dia tidak melakukan pemeriksaan terhadap item-item yang disebutkan. Investigator bertanya-tanya apakah mereka tidak memeriksa item-item yang disebutkan atau hanya asal menjawab saja. Mengutip dari Aircrash Investigation, menurut investigatornya, ketika first officer ini memeriksa item-item yang telah disebutkan, seharusnya butuh waktu yang cukup lama atau butuh respon yang cukup lama, seperti pada saat sedang melakukan pengecekan flaps. Saat itu harus terdengar adanya bunyi pin yang digerakkan ketika ia benar-benar melakukan pemeriksaan pada flaps. Namun faktanya investigator tidak mendengar adanya bunyi pin yang digerakkan. Dengan kata lain, first officer tidak memeriksa flaps. Bahkan mungkin ia juga tidak melihat ke arah flaps. Ia hanya menjawab pernyataan dari flight engineer yang sedang menyebutkan daftar checklist. Saat investigator telah mengetahui beberapa bukti di mana ada salah seorang flight attendant yang masuk ke ruang kokpit, kemudian juga mereka tidak mendengar bahwa first officer melakukan pemeriksaan daftar checklist dengan benar. Ada satu hal lagi yang masih harus diselidiki oleh investigator, yaitu kenapa ketika pesawat tidak dikonfigurasi dengan benar saat take off tidak ada bunyi peringatan yang terdengar di CVR. Untuk mengetahui apa yang terjadi, maka investigator melakukan beberapa uji coba. Uji coba itu dilakukan untuk memeriksa kenapa take off warning system tidak aktif saat pesawat tidak dikonfigurasi dengan benar saat lepas landas. Uji coba yang dilakukan oleh NTSB ini berfokus pada komponen elektronik yang terhubung dengan sistem peringatan konfigurasi. Hasil dari beberapa uji coba mengungkap bahwa peringatan itu kadang aktif, kadang tidak. Maka investigator mencoba untuk membongkar bagian-bagian yang terhubung dengan sistem peringatan tersebut. Dan ternyata ketika dilakukan pembongkaran, mereka menemukan adanya saklar yang korosi. Sehingga ketika pesawat dikonfigurasi tidak sesuai dan throttle digerakkan, saat itulah sistem peringatan tidak menyala. Maka saat kru Delta Airlines 1141 mengkonfigurasi pesawat tidak sesuai atau tidak benar, saat itulah justru peringatan tidak berbunyi, sehingga kru ini juga tidak mengetahui bahwa mereka telah melakukan sebuah kesalahan pada saat proses take off. Investigator mulai merangkai apa yang sebenarnya terjadi pada penerbangan Delta Airlines 1141. Saat pesawat itu berbaris untuk taksi, mereka melanggar aturan kokpit. Alih-alih mengkonfigurasi pesawatnya untuk take off, kru malah terganggu karena terlibat obrolan yang tidak penting atau tidak berhubungan dengan penerbangan. Masuklah kru kabin ke dalam ruang kokpit dan kru kabin ini terlibat pembicaraan dengan ketiga kru kokpit. Namun saat itu yang paling intens untuk berbicara dengan kru kabin itu adalah first officer. First officer ini dibuat tidak fokus dengan pembicaraan, tapi menurut investigator hal yang lebih aneh adalah captain juga ikut berbincang meskipun tidak full dalam perbincangan itu, hanya beberapa kali ikut. Namun seharusnya captain melarang hal tersebut. Bahkan seharusnya captain tidak mengizinkan seorang kru kabin masuk ke ruang kokpit di momen kritis. Jika saja captain dapat mengambil tindakan melarang adanya obrolan di ruang kokpit itu, mungkin kecelakaan itu tidak akan terjadi karena fokus dari ketiga kru penerbang itu adalah mungkin untuk konfigurasi pesawat. Saat mereka sedang berbincang, kemudian masuk instruksi dari menara kontrol yang memerintahkan mereka untuk bersiap karena sebentar lagi pesawat akan diizinkan untuk
untuk take off. Sepertinya saat itu ketiga kru tidak siap. Mereka kaget dengan izin take off yang tiba-tiba karena sepengetahuan mereka adalah pesawat keempat yang seharusnya take off. Karena mereka kaget, maka Captain langsung merestart mesin nomor 3, kemudian daftar checklist segera dibacakan dengan terburu-buru. Sehingga pada saat melakukan pemeriksaan daftar checklist, mereka hanya menyebutkan item-item yang ada, bukan memeriksanya. Kru penerbang yang gagal mengkonfigurasi pesawatnya dengan benar ini juga tidak sadar bahwa mereka melakukan kesalahan. Salah satu faktornya adalah karena peringatan yang tidak berbunyi. NTSB akhirnya menyimpulkan kombinasi kesalahan pilot dan kegagalan mekanis menyebabkan tragedi pada penerbangan 1141. Nah, setelah tragedi yang dialami oleh Delta Airlines 1141, kedua pilot ini dipecat. Beda halnya flight engineer atau second officer yang saat itu bertugas sempat dikeluarkan tapi kemudian diterima lagi oleh Delta Airlines. Akibat tragedi yang dialami oleh Delta Airlines 1141, pesawat bernilai 6 hingga 6,5 juta US dollar itu dinyatakan hancur dan tidak bisa diperbaiki. Kemudian sorotan lain dari NTSB kepada FAA adalah sebenarnya FAA telah mengetahui bahwa CRM di perusahaan penerbangan Delta Airlines ini memang kurang baik. Tapi anehnya FAA tidak menindak tegas hal tersebut hingga kemudian kecelakaan pada penerbangan Delta Airlines 1141 terjadi. Tragedi yang dialami oleh Delta Airlines 1141 ini jelas menjadi sorotan bagi dunia. Bagaimana tidak, hanya berselang sekitar 1 tahun dari tragedi yang dialami oleh Northwest Airlines dengan nomor penerbangan 255 dengan penyebab yang sama dan 1 tahun kemudian terjadi pada penerbangan Delta Airlines. Maka setelah 2 tragedi itu terjadi, NTSB segera memberikan rekomendasi untuk merubah mengenai daftar checklist yang harus diperiksa oleh para pilot. Nah, itulah informasi dari channel Tamara Delf mengenai sejarah penerbangan Delta Airlines 1141 yang banyak sekali di request oleh kalian semenjak aku membahas Northwest 255. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Hai halo Delvers, aku gak akan lama-lama, aku bakal langsung bacain 2 komen kalian dari video 5 kejadian rusuh di kabin penumpang. Nah, yang pertama adalah dari Kak Sinta Monica. Saya pernah ngalamin delay lebih dari sekali dengan maskapai yang sama. Yang terlama itu di tahun 2005. Delay 5 jam dari Denpasar, Makassar, dan rute kembali juga delay kurang lebih 3 jam. Di tahun 2017 juga dengan maskapai yang sama mengalami delay. Bahkan pernah berubah jam berangkat 1 jam lebih cepat dan tanpa pemberitahuan. Yang repot driver Grabnya, mana hujan dan macet pula. Pengalaman yang tidak terlupakan yang membuat saya lebih prepare banyak waktu kalau harus menumpang maskapai yang satu itu. Doa saya dunia penerbangan di Indonesia makin maju, makin banyak perbaikan. Jangan bosan-bosan ketika dikoreksi penumpang. Terima sebagai masukan untuk pelayanan yang lebih baik. Semoga orang ketika terbang dengan sukacita karena maskapai juga bekerja semakin maksimal. Amin. Doaku juga sama banget sama Kak Sinta Monica. Yang kedua adalah dari Kak Loki Noval. Setiap kali saya menonton konten Kak Tamara selalu terbawa suasana. Entah kenapa, mungkin karena cara pembawaan cerita serta penjiwaan yang bagus, serius, sehingga kita yang menonton terbawa suasana bagus. Suasananya bagus sekali. Semoga Kak Tamara sehat selalu dan semoga channel semakin berkembang. Semoga dibaca juga oleh Kak Tamara. Congratulations, udah aku bacain. Dan terima kasih juga kalian udah nonton video aku hari ini. Doa kita selalu sama ya. Semoga dunia penerbangan semakin hari semakin baik. Amin. Dan terima kasih yang udah cerita sama aku pengalaman-pengalaman delaynya. Itu menjadi pelajaran penting, bukan cuma buat aku aja tuh sampai belibet, tapi juga sama penumpang-penumpang lain dan juga mungkin suatu saat sama pihak maskapai ya. Terima kasih udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasi, di komen-komen di bawah sini. Aku udah buatin satu request kalian lagi, yaitu Delta Airlines 1141. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Mereka menemukan bekas dari